Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Aminatul Aisyah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas A semester 1 dengan NIM 23102018. Saya di sini akan mereview buku yang berjudul Pengantar Studi Al-Quran sesuai dengan tugas UTS mata kuliah Studi Al-Quran. Jadi, buku Pengantar Studi Al-Quran merupakan karya dari Abdullah Said, yaitu seorang profesor di Universitas di Melbourne, Australia. Buku ini awalnya berjudul The Al-Quran and Introduction. Kemudian buku ini diterjemahkan oleh dua orang yang bernama Sulakan MPD dan juga Dr. Phil Zahiran Syamsuddin. Buku ini memuat penjelasan mengenai konsep-konsep memahami dan juga menafsirkan Al-Quran dari berbagai segi yang akan dijelaskan dalam 12 bab. Buku ini memuat 376 halaman. Di dalam buku ini juga menjelaskan mengenai berbagai tema, di antaranya tema mengenai Allah, ciptaan Allah, figur para nabi terdahulu, tentang sejarah pada masa nabi, perilaku manusia, penciptaan alam, etika, dan lain sebagainya yang akan dibahas pada bab 4. Kemudian buku ini juga membahas mengenai pandangan Al-Quran terhadap kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, yang akan dibahas pada bab 8. Al-Quran ini juga membahas mengenai kehidupan masyarakat, mengenai etika, sosial, budaya, atau yang lainnya. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang kemudian akan disampaikan kepada umatnya dan mendapat pahala bagi yang membacanya dan juga merupakan ibadah. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim hendaknya mempelajari apa makna, apa isi yang ada dalam Al-Quran, supaya kita itu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran merupakan sumber pedoman bagi setiap muslim. Kalau tidak ada Al-Quran, apa yang akan dijadikan pijakan? Dalam bab 1, itu akan menjelaskan mengenai Al-Quran dalam konteksnya, yaitu menjelaskan mengenai Al-Quran secara kontekstual. Dan secara kontekstual ini bisa dilihat berdasarkan sejarah pada zaman dahulu atau budaya-budaya pada zaman dahulu atau tentang peristiwa-peristiwa sebelum pada zaman Nabi. Pada buku ini juga membahas mengenai berbagai metode penafsiran-penafsiran Al-Quran dan juga membahas tentang mufasir-mufasir yang ada pada zaman modern atau kontemporer pada saat ini. Tapi ini dijelaskan secara garis besar. Buku ini memiliki keunggulan di antaranya meskipun bahasanya ada beberapa bahasa yang sulit dipahami, tapi selebihnya bahasanya itu baik dan juga mudah dimengerti. Dalam segi penulisan itu sudah baik, dan menurut saya hendaknya bagi mahasiswa untuk membaca buku ini, karena buku ini sudah menjelaskan lengkap mengenai Al-Quran dan juga cara-cara memahami isi dan makna Al-Quran. Buku ini juga sudah terjamin keasliannya karena penulis atau penerjemah buku ini sudah bertemu langsung dengan penulis buku yang aslinya. Dan penulis buku aslinya sangat berbahagia karena diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan banyak yang memahami bahasanya. Dan banyak juga yang membaca buku terjemahan ini. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Saya merekomendasikan bagi mahasiswa untuk membaca buku ini karena ini menurut saya sudah lengkap membahas mengenai Al-Quran, mengenai metode, mengenai tema-tema yang ada dalam Al-Quran dan lain sebagainya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.